Bagaimana cara membesarkan anak menurut Alkitab? Jika kita membaca Ulangan 21 ayat 18 hingga 21, seorang anak lelaki yang membantah orang tuanya dan hidupnya ia gunakan untuk hal yang sia-sia berhak dihukum mati dengan cara dilempari. Apakah hukum ini bisa diterapkan pada zaman now? Jawab sendiri. Kemudian kita melihat Ulangan 22 ayat 13 sampai 21. Anak perempuan kesannya dijaga hanya untuk dinikahkan kepada pria lain. Dan mas kawin adalah mahar yang harus dibayar. Seolah itu adalah uang pengganti, uang lelah, uang untuk biaya susu dan sebagainya bagi wanita yang dibesarkan orang tua ini. Kesannya seperti itu. Dan memang ada yang mengatakan demikianlah. Tetapi, apakah memang bisa diterima konsep seperti ini? Bahwa seorang anak perempuan dibesarkan hanya untuk dinikahi kepada pria lain. Makanya harus dijaga keperawanannya. Seolah harga diri wanita itu hanya terletak pada keperawanan itu. Zaman sekarang tentu hal ini tidak diterima. Ada banyak hal-hal yang membuat seorang perempuan dihargai. Tidak hanya pada yang satu itu. Tetapi pada zaman itu memang wanita atau perempuan dipandang sebagai bagian dari harta milik. Ini tampak dari bagian dari 10 hukum Taurat, yakni pada Ulangan 5 ayat 21, di mana istri disamakan atau disejajarkan dengan hewan, termasuk dengan lembu. Jangan menginginkan istri sesamamu, ternaknya, lembunya, dan sebagainya. Jadi perempuan adalah harta milik dari kepala rumah tangga, yakni pria. Itu adalah konsep zaman dulu. Maka ketika kita mencari ilmu parenting apa yang diterapkan oleh Alkitab, kita melihat banyak contoh. Ada Yusuf yang dimanjakan oleh ayahnya, Yakub. Ada Daud yang nampaknya justru terbalik dari Yusuf. Ketika Samuel memanggil Isai agar memanggil anak-anaknya, semua anaknya dipanggil kecuali Daud yang dibiarkan tetap menggembalakan ternak dan domba. Daud diabaikan oleh ayahnya. Ada juga Hadasah atau yang kita lebih kenal sebagai Esther. Dia adalah anak yatim piatu yang dibesarkan oleh pamannya Mordekai. Tetapi tampaknya Mordekai menggunakan kekuasaannya untuk menyuruh-nyuruh Esther, walaupun Esther telah menjadi istri orang lain. Hal ini tampak dalam Esther 2 ayat 7 dan 10, serta Esther 4 ayat 13. Kemudian kita kenal juga Timotius, seorang yang ayahnya Yunani, tidak disebut sebagai orang percaya, tetapi ibunya adalah orang percaya, seorang Yahudi. Ini dapat kita baca dalam 2 Timotius 1 ayat 5 dan Kisah Rasul 16 ayat 1. Jadi bagaimana prinsip atau teknik membesarkan anak menurut Alkitab? Kalau mau jujur, tidak ada. Mungkin kita mengutip ayat-ayat seperti Kolose 3 ayat 21. Hai bapa-bapa, janganlah kamu membuat hati anakmu sakit. Tetapi yang jelas, hai bapa-bapa, jangan kamu sakiti hati anakmu ini tidak ada pada zaman Yakub, tidak ada pada zaman Yusuf, tidak ada pada zaman Daud. Mereka dibesarkan dengan cara yang terbaik menurut adat dan budayanya sendiri. Sehingga tidak dapat dikatakan cara seperti itulah yang permanen, yang berlaku sepanjang segala abad. Karena itu tertulis dalam Alkitab, tidak. Alkitab konsisten mengatakan bahwa anak menghormati orang tua. Tetapi tidak disebutkan cara-caranya. Jadi, apa yang dapat kita pelajari? Intinya, yang pertama adalah Allah bekerja dalam segala sesuatu. Baik dalam kehidupan Yusuf, dalam kehidupan Daud, dalam kehidupan Esther, dalam kehidupan Timotius, Allah bekerja dan mendatangkan bukan saja kebaikan bagi mereka, tetapi juga bagi orang-orang lain melalui mereka. Kita mengingat Roma 8 ayat 28 tentunya. Yang kedua, bahwa kasih tetap diperlukan. Orang tua membesarkan anak dengan tanggung jawab.
Lebih bagus dengan tanggung jawab dan kasih. Adakah di antara kamu yang jika anaknya meminta roti maka ia akan memberikan ular beracun, kata Yesus. Ini prinsip yang tidak hanya berlaku bagi orang Kristen, tidak hanya berlaku bagi orang Yahudi, tetapi saya percaya berlaku bagi hampir semua suku bangsa, terlepas dari agama apapun yang mereka anut. Seorang bapa, seorang tua yang baik menginginkan hal yang baik juga bagi anak-anaknya, terlepas dari bagaimana cara mereka berpikir. Ini pada umumnya, tidak kasus per kasus. Jadi, tentu ilmu parenting zaman Alkitab berbeda dengan ilmu parenting zaman now. Anak-anak zaman sekarang kebutuhannya berbeda dengan anak-anak zaman Alkitab. Tetapi, semua orang membutuhkan kasih sayang dan perhatian. Semua anak membutuhkan dihargai oleh orang tuanya. Semua anak ingin didengar. Semua anak juga tidak ingin ia dipaksa menjadi seperti keinginan orang tuanya, tetapi ia ingin berkembang seperti talenta yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Hargailah ini. Kiranya kita menjadi orang tua yang peka, kiranya kita menjadi orang tua yang bisa memahami anak kita, dan kiranya Tuhan pakai kita untuk membesarkan anak-anak kita secara luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau menjadi Bapa yang baik bagi kami. Ajarkanlah kami sebagai orang tua juga untuk bertanggung jawab, memelihara, menjaga buah hati kami yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga mereka menjadi dewasa, bertanggung jawab, dan dapat menjadi saluran berkat-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.